اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. Ma'asyiral muslimin, seperti biasa kita awali pengajian kita dengan membaca salawat nariyah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita malam hari ini adalah membahas tentang dahsyatnya sedekah. Disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi sebagai berikut. Hadis Anas ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lamma khalaqallahu al-arda, ketika Allah menciptakan bumi, ja'alat tamidu,
ia masih labil dan goyang. Fa khalaqal jibala fa'ada biha 'alaiha fastaqarrat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung yang ditancapkan padanya. Bumi pun menjadi tenang. Fa'ajibat al-malaikatu min syiddatil jibal. Para malaikat menjadi kagum atas kekuatan gunung itu. Qalu, lalu mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal? Adakah sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung? Qala, Allah berfirman, na'am, iya, ada, al-hadidu, besi. Qalu, malaikat bertanya, ya Rabb, wahai Tuhan, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Adakah sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada besi? Qal, na'am, an-naru. Allah berfirman, ya, ada, yaitu api. Qalu, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Adakah sesuatu dari makhlukmu, dari ciptaanmu yang lebih kuat dari api? Qala, Allah berfirman, na'am, al-ma'u, ada, iya, ada, yaitu air. Qalu, para malaikat bertanya lagi, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'? Wahai Tuhan, adakah sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat daripada air? Qal, Allah berfirman, na'am, ar-rihu, iya, ada, yaitu angin. Qalu, para malaikat bertanya lagi, ya Rabb, wahai Tuhan, hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Apakah ada sesuatu dari makhlukmu lebih kuat, lebih dahsyat daripada angin? Qal, Allah berfirman, na'am, ya, ibnu Adam, yaitu anak manusia, anak Adam, manusia, orang yang tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah dengan satu sedekah, biyaminihi, dengan tangan kanannya, yukhfiha min shimalihi, sedangkan tangan kirinya tidak mengetahui. Sedekah rasio. Teman sekalian, kalau kita lihat urutan dari hadis kudusi ini, Allah menciptakan bumi pertama. Bumi itu labil, goyang, tidak ada mantap, ya. Jadi supaya mantap bumi itu, Allah ciptakan gunung. Begitu gunung diciptakan, maka
bumi tadi menjadi stabil, tidak goyang-goyang lagi. Nah, melihat itu malaikat-malaikat keheranan, takjub, ya. Takjub ngapa? Min syiddatil jibal. Takjub melihat kehebatan kehebatan gunung itu bisa menenangkan, menstabilkan bumi yang goyang, yang labil itu. Lalu malaikat tanya lagi, ada tak ya Tuhan makhluk ciptaan engkau yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat dari gunung itu? Kata Tuhan, ada besi. Besi itu lebih hebat lagi dari gunung, ya. Sudah itu malaikat tanya lagi, ada tak ciptaanmu ya Tuhan lebih kuat, lebih dahsyat daripada besi? Kata Tuhan, ada, api. Obok parang dibakar besi itu dulu, lembut, ya, ya. Jadi kalah besi dengan api. Tanya lagi malaikat, ada tak lagi, wahai Tuhan, ciptaanmu yang lebih hebat lagi, lebih kuat dari api itu? Jawab Tuhan dalam firman-Nya, iya ada, air. Jadi kalau api itu menenteramkannya, air lah. Kalau ada kebakaran itu panggil pemadam kebakaran, apa yang dibawa? Besi. Tidak, air. Nah, malaikat tanya lagi, dahsyat air itu ya, bisa madamkan, bisa ngalahkan api. Tanya malaikat lagi, wahai Tuhan, ada tak lagi ciptaanmu, sesuatu ciptaanmu yang lebih dahsyat lagi dari air itu? Kalau air tadi dapat memadamkan api, sebesar apapun api bisa dipadamkan dengan air. Kata Tuhan, ada lagi hebat dari air itu apa? Arih, angin. Angin yang coba. Ya, dikit, ya, adem gitu, cabuk dia, angin topan, beliung, habis kalau. Tanya lagi malaikat, para malaikat tanya lagi, ya Tuhan, ya Allah, adakah di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat lagi dari angin itu? Tuhan, ada. Siapa? Ialah manusia yang bersedekah secara rahasia. Diistilahkan dalam hadis ini, dikiaskan sedekahnya itu rahasia, saking rahasia sedekahnya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Bukan sedekah tokok-koar berkoar-koar sedunia ngan tahu bahwa kita bersedekah. Apalagi ada pemilihan umum pula 2024, biar pada-padanya belos kita kalau lagi. Ini tak, tangan kanan memberi, tangan kiri kok apa yang diberi tangan kanan tak tahu. Dahsyat dari yang di atas tadi, dahsyatnya sedekah, dahsyat dari gunung, dahsyat dari api, dahsyat dari angin, dahsyat dari besi, dahsyat dari air. Sedekah yang ikhlas liwajhillah, karena mengharapkan ridho Allah. Itu lebih dahsyat dari gunung, lebih dahsyat dari api, lebih dahsyat dari angin, lebih dahsyat dari air. Siapa yang nyatakan itu? Ya Allah yang nyatakan, bukan saya. Allah di dalam hadis qudsi. Jadi sedekah itu memang dahsyat. Maka pengajian kita malam ini tentang dahsyatnya sedekah. Sejauh mana dahsyatnya sedekah itu? Mari kita nambah wawasan malam hari ini.
Jangan kita anggap enteng sedekah itu ya. Sedekah itu apa? Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat menyebutkan sedekah ialah sebuah pemberian yang diberikan karena mengharap pahala dari Allah. Sebuah pemberian yang diberikan karena mengharap pahala dari Allah. Peduli besar, peduli kecil pemberian itu. Yang penting pemberian itu mengharapkan pahalanya dari Allah. Sementara Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradatnya menuturkan sedekah ialah harta yang dikeluarkan seseorang dengan maksud ibadah. Jadi harta yang dikeluarkan seseorang dengan maksud ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, misalnya zakat itu ya. Akan tetapi sedekah dasarnya disyariatkan untuk satu hal yang disunnahkan. Jadi sifatnya sedekah itu hal sesuatu yang sunat, anjuran. Sedangkan zakat adalah hal yang diwajibkan. Jadi sama-sama pemberian, tapi yang namanya sedekah itu pemberiannya sifatnya sunnah. Tapi kalau zakat itu adalah kewajiban. Jadi kalau orang itu rajin berzakat, belum tentu dia itu murahan, karena berzakat itu kewajiban. Ya, tidak. Tapi kalau yang sedekah, infak itu sunnah. Kalau dia rajin, tekun, itu bisa dikatakan dermawan dia. Itu sebab kalau kewajiban, zakat itu kewajiban, wajib hukumnya, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ngerjakannya diberi pahala, ditinggalkan dosa, itu wajib. Tapi kalau sunnah, ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan itu dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kan orang lebih, udahlah sunat juga, tidak apa-apa. Tapi kalau berzakat ngeri juga kalau tidak dibayar. Itu kewajiban, sama dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kan dosa. Tapi kalau tekun dia sunat, puasa sunat, itu lain lagi ceritanya. Tidak dikerjakan, tidak berdosa, tapi hati cenderung rajin untuk melaksanakan. Itu dia. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim jilid 7 berkata, dinamakan sedekah karena ia membuktikan kejujuran pelakunya dan kebenaran imannya secara lahir batin. Dengan demikian, sedekah merupakan kejujuran dan kebenaran iman orang yang bersangkutan. Itu menurut Imam Nawawi. Ya. Jadi sedekah tulisannya itu shadaqatun. Kata benda sedekah itu kata benda yang dipakai untuk satu hal yang disekakan. Jadi kalau kita lihat kata tersebut diambil dari unsur huruf, ada shad, ada dal, ada qaf. As-sidqu, sidqu, sidik
itu maknanya benar, maknanya jujur. Jadi sedekah itu membuktikan kebenaran dan kejujuran, kebenaran iman seseorang, kejujuran iman seseorang. Nah itu, ya. Selanjutnya, Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, hendaklah dia menyambung kerabatnya dengan harta itu. Ya, jadi kata Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, siapa yang diberi harta oleh Allah, hendaklah dia menyambung kerabatnya, menyambung rahimnya, silaturahim, bersilaturahim dengan harta itu. Ya, dengan cara apa? Berikan. Itu memperindah jamuan untuk tamunya. Siapa yang diberi harta oleh Allah, nah artinya sering, rajin, selalu menjamu tamu yang datang dengan harta tadi, ya. Menolong orang yang membutuhkan. Kita punya harta dimanfaatkan untuk membantu orang yang butuh. Membebaskan tawanan dengan harta juga. Ibnu Sabil, orang musafir, fakir miskin. Nah itu sebab dengan hal itu yang bersangkutan akan mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu selanjutnya kita lihat lagi ini bicara tentang sedekah dengan harta. Namun sedekah itu ada juga yang non harta, non materi. Senyum, ya, senyum pelit juga, senyum dengan senyumnya pelit juga. Habis tidak sedekah itu dengan senyum, itu sedekah juga. Tapi yang dibicarakan di sini adalah sedekah yang berupa materi. Memang agak berat dikit, ya. Kalau senyum itu udah pula begitu nih Anda. Apalagi cewek cantik pula, cepatlah senyum itu. Sedekah, inilah sedekah tidak, wallahu alam. Manfaat sedekah. Satu, sedekah itu sebagai bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Nah itu yang pertama, ya. Sedekah sebagai bentuk ketundukan, kepatuhan seseorang kepada perintah Allah dan Rasulnya. Surah Al-Anfal ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusharun. Hai orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu
yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi orang yang sedekah itu membuktikan ya ketundukan dia, kepatuhan dia kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kalau perintah itu berupa kewajiban, ya zakat. Kalau perintah itu berupa anjuran, ya infak tadi, sedekah yang bukan zakat, secara sukarela. Kedua, orang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Orang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi artinya sedekah itu akan menaungi orang yang bersedekah nanti pada hari kiamat. Sebab pada hari yang pasti itu, hari kiamat nanti, keadaan matahari dekat, sangat dekat kepada manusia, dekat kepala manusia, sehingga banyak keluar keringat, peluh sangat banyak. Itu bervariasi lah, ada yang tenggelam dalam peluh, ada yang berenang dalam peluh, ada yang ngarung dikit, sengat buku lali, ada sengat lutut, ada sampai batas paha, ada sampai pusat, ada sampai dado, ada sampai leher, ada sampai hidung. Berenang dia, keringat, saking kan banyaknya keringat itu, dekat matahari. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat manusia akan berkeringat hatta yadhhaba araquhum fil ardi, hingga mengalir keringatnya itu sejauh 70 hasta di bumi, mengalir di bumi 70 hasta, sab'ina zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha azanahum, dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Sampai ke telinga, hidung dah tenggelam sampai ke siko pula, tengah mata balik lagi. Itu yang parah tu. Kalau model itu, na'udzubillah, ya, kalau di batang hari masih enak, kalau tenggelam batang hidung tu, banyak yang nulung. Kalau itu siapa nak nulung? Di dunia ni akrab, kawan, tak ada. Kau sayang, sian dengan salihin bantuan, tak ada kena tu. Jadi kalau nak tolong menolong dunia pula. Kalau dah akhirat, nafsu nafsi, lulu gue, kau urus kau, aku urus aku. Gitu. Barang kata Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, barang siapa memperhatikan kondisi tersebut, bahwa nanti pada di akhirat nanti ada berkeringat, ya, keringat yang macam lautan, niscaya akan mengetahui betapa besarnya guncangan pada hari itu, dahsyat harinya itu, tidak main-main, mengerikan, menyeramkan. Ketika api mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari di dekat sekitar 1 mil jaraknya dari kepala mereka, lantas bagaimana kondisi panasnya bumi saat itu? Masya Allah, keringat apa yang mengalir di padang Sahara hingga mencapai 70 hasta, padahal setiap manusia hanya mendapat tempat sebatas pijakan kedua kakinya.
Lalu bagaimana kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka? Padahal kadar keringat mereka berbeda satu sama lain. Tidak sama. Kita nanti tidak sama dah. Galonya ponang macam itulah. Dah ada yang nyantai. Itu tergantung amaliyahnya, ya. Selanjutnya kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hal itu membuat kita terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah. Pada saat itu manusia amat sangat memerlukan naungan, amat sangat memerlukan pertolongan, amat sangat memerlukan bantuan. Siapa yang bisa memberikan bantuan? Tidak ada yang bisa memberikan bantuan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yubsala bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili. Au qal yuhkam hatta yubsala bainan nas, au qal hatta yuhkama bainan nas. Jadi setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah. Kalau tidak ada sedekahnya, itu pertanyaannya, ya. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Jadi kalau ada sedekah, ada harapan dapat naungan. Ada naungi. Kalau tidak ada pernah bersedekah, iya, tangki jering, egois, harta banyak, duit banyak, melempar uang, tapi tidak pernah sedekah, tidak pernah infak, tidak pernah bantu anak yatim. Belum haram pun ada juga keluar duitnya untuk anak yatim, saking kan tangki jeringnya, ya. Apa dapat naungannya? Tak ketik. Wa kana Abul Khair la yukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'katan aw basalatan. Jadi beliau bersabda hingga ditetapkan, Nabi bersabda hingga ditetapkan keputusan di antara manusia. Jadi sebelum diadili kondisinya macam itu, berkeringat itu, jadi nunggu pengadilan. Kok lah penuh keringat, sangok ikut, Nah, jadi kalau banyak sedekah aman dia, tak bakal berkeringat itu. Mana berkeringat panas tidak? Ada naungan sedekah. Buat payung dari dunia kah? Tak laku. Buat tenda apa lagi? Hancur dalam kubur. Wa kana Abul Khair, adalah seorang namanya Abul Khair, satu perawi hadis, berkata, la yukhti'uhu yaumun, tidak berlalu satu hari pun illa tasaddaqa fihi, melainkan ia pasti bersedekah dengan sesuatu, walau ka'katan, hanya dengan sepotong kuih, au basalatan, atau sebutir bawang. Jadi itu sedekahnya, tidak berlalu satu hari pun. Jadi maknanya tiada hari tanpa bersedekah. Kalau bisa buatlah tiap harinya, jangan makan kumawa. Jadi minimal sedekah walau ka'katan, meskipun dengan sepotong kue. Gomak seko, one-one sebutir,
kelepon, kuih lapis sepotong, jadilah. Aku roti orang sekok, kakak namanya. Ada nggak enteng sekok, lagi dua. Ya, au basalah atau sebutir bawang atau sebutir kurma atau sebutir permen. Ada tuh, ada nggak enteng itu, bisa melamatkan kita. Kalau tiap hari sebutir permen mah, apalagi sepak. Maka orang yang paham itu, yang tahu dia dengan hadis ini, informasi dari hadis dari ayat Al-Quran, dia menggebu bersedekah itu tanpa menunggu kayo. Aku lagi kalau kayo, biarlah tiap minggu orang kampung tengah aku ajak ke rumah aku makan tu. Kalau nak kayo, itu jangan nunggu kalau. Tak usah berkalu-kalu, tak usah berandai-andai kalau nak sedekah itu. Nanti saya kisahkan orang miskin, sedekah lelaki miskin. Bayangkan tu, orang miskin sedekah. Nanti saya kisahkan itu kisahnya. Miskin tapi dia sedekah. Awak kau sedekah nak nunggu kayu ni. Kadang-kadang kayu dah pula nak sedekah pula. Uang di harta tu. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan nanti pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, itu cuman yang ada 7 golongan yang mendapat naungan. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Sab'atun, jadi 7 kelompok manusia yang mendapat naungan. Satu dari 7 itu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma qaddamat yaminuhu. Satu di antara 7, yang pertama ni, yang 7 itu imamun adilun, pemimpin yang adil, raja yang adil. Galau itu. Jadi kalau sesuai dengan materi kita, ya inilah kita ambil. Rajulun, di antara 7 itu rajulun, seorang yang bersedekah bisadaqatin, dengan satu sedekah. Tidak besar, peduli besar, peduli kecil, yang penting sedekah dia. Fa'ahpaha, rasio, ikhlas, tidak macam ayam bertelur. Sedekahnya dari pagi sampai zuhur berketok. Sekampung-kampungan tahu dia berketok, tahu dia nak bertelur, yang keluar cuma sebiji. Tapi ini seperti tu penyu, apa namanya di pantai laut tu, ada telur. Penyu ya, tuntung tak? Diam bela, tak berbunyi-bunyi beratus kali dia bertelur. Itu boleh contoh sedekah mengunap dia, tapi banyak sedekah. Kau macam ayam, jangan falsafah ayam, jangan tiru. Telur cuma sekok, mulai pagi dah 8 berketok sampai jam 2. Keluar sebutir kecil pula, bawa belajar bertelur. Buat dada dah puas makan ni. Kalau penyu tadi ya, dia sembunyi tu, jangan cuba-cuba ratus isi tu. Itu boleh diikut falsafah penyu tu. Kalau falsafah ayam tak usah ikut lah. Itu 10 Muharram nyantun anak yatim cuma 5.000, isi envelope itu ngotak sana kemari. Itu sama ayam tadi itu. Sama dengan ayam bertelur sebutir sekampungan, kedengaran dia berketok, ketak pening kepala orang dekat rumah itu. Ngam aku dengar ayam orang kot. Itu tadilah
10 Muharram nyantun anak yatim isi envelope 5,000. Itu ngota, ke mana-mana ngota. 10 Muharram nyantun anak yatim tak berapa juta duit kalau dia diam. Tak ada yang tahu. Itu bagus jadi penyu tu. Jadi orang yang sedekah secara sembunyi ikhlas itu nanti pasti dapat naungan. Jadi aman dia, adem. Orang keingat ada sengat apa, sengat leher, sengat perut, dengan kuping, dia ada tenang. Main tolong-tolongan tak ada dapat lagi tu. Yang ketiga, sedekah menghindarkan musibah dan menjauhkan kematian yang buruk. Sedekah menghindarkan musibah dan menjauhkan kematian yang buruk. Jadi ini dampak daripada sedekah. Memiliki dampak baik terhadap pelakunya, bisa menjaga dirinya dari berbagai musibah dan bencana. Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tabrani, apa kata Nabi? Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su. Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu akan menghindarkan dari pintu-pintu keburukan. Kalau sudah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, berarti kita menutup pintu-pintu keburukan. Tak mungkin pula buat baik, pintu buruk terbuka pula. Jadi otomatis dia nutup. Kita ngaji misalnya, menghadiri majlis taklim, sudah maghrib sampai isya, otomatis duduk 1 jam, 2 jam. Tak ada ngatai orang dah. Mana sempat ngota lagi. Duduk mendengar ceramah, dengar pengajian. Tapi kalau duduk berdua-dua 1 jam, 2 jam, banyak cerita, banyak dosanya. 4 puji orang. Itu kan? Tapi kalau ngaji jadi salah satu hikmah kita menghadiri majlis taklim, setidaknya sekian jam kita dapat menetralisir diri kita dari berbuat dosa. Mana buat dosa? BBC dah dapat. Taklah kalau duduk dalam tu. Saya berceramah sekolah dalam tu ngota, ngatoi orang, eloklah turun, tapi tak ada tak. Nah, besok tino senang macam tu. Kalau ngaji cari kena mucu-mucu. Kadang tu balik tiang tu kena itu ngota di situ. Saya sikap bersurah. Cuma saya nak barada dia lantak lah situ. Dapat juga pahala tu, dapat pahala ngaji, dapatlah pahala hadir ya. Kalau pembagian roti dapat juga roti. Sedekatus sir tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah tersembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah. Jadi sedekah yang ikhlas secara tersembunyi, yang ikhlas, tidak pamer, tidak riya, itu memadamkan murkanya Allah. Otomatis memancing ridho Allah. Wa inna silatar rahim tazidu fil umur. Dan silaturahim, menyambung rahim, itu akan nambah umur, nambah berkah umur. Jadi sedekah itu memadamkan amarah Allah. Ya kalau Allah tak marah, otomatis ya musibah datang, kematian buruk juga akan datang. Ini hadis lagi dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, innas sadaqata latutfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitatis su. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Allah dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Nah, itu. Jadi sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari kematian yang buruk.
Mana mati buruk? Mati yang mengenaskan. Kalau mati di atas kasur itu normal, ya, ikut dah. Mana dia mati buruk? Timpo bangunan, bebalok ke hutan, timpo balok, kan? Pecah kepala, itu mati mitatasu, mati buruk itu, mati yang mengenaskan. Keluar otak, timpo balok, atau ditabrak mobil, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda setan saat menghadapi kematian, itu termasuk juga mitatasu. Jadi tergoda setan ketika kita mau mati. Bisa-bisa kita matinya su'ul khotimah. Jadi sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari mati su'ul khotimah. Itu ya. Jadi mitatasu itu luas pemahamannya itu. Jadi bisa ditimpa bangunan, ditimpa balok, bisa matinya tenggelam, bisa tabrak mobil, ya, bisa tenggelam di sungai, tenggelam di laut, terbakar dalam api, bisa tergoda setan saat kematian. Nah, jadi itu penyelamat sedekah itu. Dampak baiknya, walaupun sedekahnya tadi sekecil apapun sedekah kita, ya. Sedekah tanda dan bukti nyata keimanan yang benar. Itu tadi di atas sudah kita jelaskan. Sedaqatun itu katanya sod dal qab, as-sidqu benar, as-sidqu jujur. Itu. Jadi bersedekah itu bukti, tanda, pernyataan keimanan yang benar, keimanan yang betul-betul, keimanan yang jujur. Betul-betul dia seorang yang beriman, itu buktinya rajinnya sedekah itu. Dalam hadis dikatakan as-sadaqatu burhanun, sedekah itu bukti nyata. As-sadaqatu burhanun, sedekah itu bukti nyata. Bukti nyata apa? Bukti nyata keimanan, bukti nyata kejujuran, bukti nyata kebenaran keimanan seseorang itu. Nah, baik, saya sampaikan kisah ini. Macam mana pula? Mungkin penasaran apa kisahnya ketua guru tadi sedekah lelaki miskin. Ikut dia. Kita selingilah kerana dari ujung waktu pengajian ini, ya. Ini kisah nyata ini, bukan fiktif. Suatu ketika ada seorang lelaki miskin yang tidak mempunyai apa-apa selain uang 1 dirham. Duit cuma ada 1 dirham. Ia berniat membelanjakan uang itu untuk keperluan makan keluarganya yang kelaparan. Jadi duit 1 dirham itu dia rencananya akan membelikan bahan makanan untuk keluarga. Berapa banyak lah, tak tahulah kita ukur 1 dirham itu. Pokoknya ada banyaknya enggak, tapi cukuplah untuk keperluan. Sebelum membeli sesuatu yang diinginkan, yang dia inginkan, ini pasar atau ke warung, bawa duit 1 dirham. Di tengah perjalanan dia berjumpa 2 orang sedang bertengkar. Ada 2 orang bertengkar. Ngapo bertengkar? Berebut duit dirham. Duit dirham.
duit satu dirham berebut berdua, kata kau aku punya, kata kau aku punya. Tak macam mana asal muasalnya tak tahulah, tak cerita, tak diseka kan. Pokok dia ketemu si A dengan si B sedang berebut nak berkelahi duit, berebut duit dirham tadi. Ada muncul keinginan dia untuk mendamaikan orang berebut duit satu dirham tadi. Maksudnya apa? Ya duit yang di dia tadi dikasihkan, sudah. Yang ini duit satu dirham direbutkan berdua. Jadi ambillah duit aku satu dirham. Jadi tak berebut lagi, dapat kalau satu dirham itu. Itu maksudnya. Jadi ada keinginan di dalam hatinya dia untuk menyedekahkan, mendamaikan dua makhluk Allah yang sedang berseteru. Tanpa pikir panjang, langsung diberikan uangnya tadi kepada kedua orang itu hingga berakhirlah perseteruan mereka, karena masing-masing sudah memiliki uang satu dirham. Kamu berebut apa? Kau duit satu dirham, kata kau kata ambil kau satu dirham. Kau tak berebut lagi, kan dua. Yang dia rebut orang benda sekau. Awak berdua, kalau benda awak benda dua dah merah jadi itu. Kecuali kalau tamaknya lah pula, dia nak pula dua pula lagi. Si lelaki miskin lalu pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Kan duit tadi nak belanja, tapi sudah dibagikan untuk mendamaikan orang yang sedang berseteru. Ia ceritakan kejadian yang baru saja dialami kepada istrinya. Balik tangan kosong, tak jadi bawa makanan, tapi cerita dia dengan bininya. Mendengar cerita suaminya, sang istri hanya tersenyum. Senyum. Ia tidak menyalahkan sedikit pun keputusan suaminya. Ini istri yang baik. Cerita lakinya, dia duit tadi macam-macam kan, tersenyum. Rasa bini aku rajin ngaji. Senyum dia, tak nyala. Kalau tak ngaji bini itu lolo dan pula lantarlah dia nak bertengkar, nak berkelahi, nak berbunuh. Kan urusan awak tidak. Beli makanan, kau makan apa? Kan kerana bini aku bini yang baik, isteri soleha, maka kita mudah dapat bini macam tu. Bini kita ngerti, rajin ngaji tu, di mana tu majlis taklim dia ada datang terus, tahu dia. Kalau tak ngaji jadi kan semprot lolo pula, bengak hidup. Apa urusan awak namakan orang? Padahal namakan orang itu lain masalahnya, satu kebaikan, sedekah tadi. Dengan keimanannya ia yakin apa yang dia lakukan, yang dilakukan suaminya akan menuai berkah dari langit. Apa dah ngaji itu istrinya tadi itu, dia yakin perbuatan suaminya itu akan mendatangkan keberkahan dari langit. Tapi kalau istri tidak pernah ngaji, jadi orang itu tahan ada makan, lagi orang bertengkar, bersetan ada situ. Apa awak ngurusinnya? Itu kan, itu dah alhamdulillah kalau dapat bini macam itu, ya. Mudah-mudahan bini kita macam tu lah, ya tak? Mendukung nama itu. Itu mendorong suami masuk surga. Ikut kau banyak isteri kau nyolakkan bini, laki masuk neraka tu lah. Laki nak bawa kap, kau di atas kan bergawe tu perlu duit. Kalau apa kata bini, beli ke baju belabang minggu depan pengantinan, dosa lah bagi kawan duit tu. Adalah wan tu punya duit, dosa lah bagi. Beli baju aku kan pengantin, malu baju kau, padahal pangkal bulan dia bawa beli baju tu. Kata bini, kata laki sayang dia bini, sudahlah ambil lah dek. Tu nyolakkan laki masuk neraka nama itu. Bahaya. Istrinya lalu mengumpulkan berbagai perabot. Panjang dikit ceritanya tu. Apalah ya. Kalau diputuskan ni kok dah minggu depan nyambung pula dah enak lagi tu.
Jadi istrinya lalu mengumpulkan berbagai perabot rumah tangga yang kira-kira masih layak untuk digadaikan atau ditukar dengan makanan. Jadi kumpul barang-barang perabot di rumah dijual. Tahan tu, sanggup macam itu. Lalu suaminya langsung bergegas ke pasar membawa apa yang ada lah, piring, mangkuk, sendok yang ada di rumah, bawa masuk kantong, masuk karung, bawa pasar jual. Duitnya dibelikan ke makanan. Bergegas ke pasar untuk menawarkan perabot yang dikumpulkan istri. Si lelaki miskin paham bahawa perabot-perabot miliknya adalah barang usang yang hampir tak ada nilainya lagi. Jadi sambil bawa karung tadi sampai sebelum ke pasar berfikir, kalau kita tidak, aku bawa bengin kalau kalau dari lemari itu iyalah enak lah. Ikut adalah kempon atau apa. Akan tetapi dengan keimanannya ia yakin Allah akan memberikan solusi terbaik atas masalah yang dihadapi. Dugaan lelaki miskin bahawa barang usang benar-benar menjadi kenyataan. Setiap kedai, setiap toko yang dia datang di pasar menolak mentah-mentah barang yang ditawarkan. Nak beli barang ke bang? Ada. Itu yang abang lama untuk apa saya nak jual sepeda belinya. Pindah pula toko iko. Dah. Kalau barang baru nak lah. Barang usang. Jadi setiap kedai yang didatangi di pasar menolak mentah-mentah barang yang ia tawarkan. Barang-barang semiskin tidak dapat ditukar dengan sesuatu pun. Sampai-sampai para pemilik kedai enggan menukarnya walau hanya dengan tepung gandum kualitas paling rendah. Ditukar dengan gandum yang paling bawah, nilainya pun tak nak juga. Artinya ada nak nolehnya lah benda itu ya. Nah, akhirnya si miskin bertemu dengan seorang tua yang menenteng ikan busuk. Bertemu pada orang tua nenteng ikan busuk. Keduanya melakukan pertukaran, tukar guling. Si miskin memberikan barang usang, si laki-laki tua memberikan ikan busuk. Cocok lah tu ya. Orang miskin, yang miskin menyerahkan barang usang, yang tua tadi menyerahkan ikan busuk. Sama-sama kenal lah nilainya, kualitas barang itu. Sesampainya si miskin di rumah, betapa terkejutnya dia. Ini tadi kata bayang lah, lesu tengok ya tak? Kalau dapat duit atau bergandum elok enak, ikan busuk pula dibagi. Tapi berkah dari Tuhan, pertolongan Allah ya, kelebihan sedekah. Sesampainya si miskin di rumah, terkejut dia. Kenapa terkejut? Ternyata dalam perut ikan busuk tersebut terdapat batu mutiara yang sangat indah. Itu kelebihan sedekah tadi itu, larinya ke situ. Dengan izin Allah, tahu-tahu di dalam perut ikan busuk, baru berfikir secara lahirnya, apa juga nak dimakan. Rupanya ada mutiara di dalamnya tu yang sangat indah. Ia hanya bisa mengucapkan puluhan kali syukur kepada Allah. Kan mahal itu kalau dijual. Alhamdulillah, alhamdulillah terus. Dia tidak menduga betapa cepatnya Allah memberikan ganti sedekah 1 dirhamnya demi mendamaikan 2 orang yang bertengkar memperebutkan sekeping dirham. Jadi 1 dirham dibalas Tuhan dengan 1 butir mutiara. Si miskin menawarkan mutiara indah itu kepada orang-orang kaya. Akhirnya terjual dengan harga 120.000 dirham. Mutiara tadi itu dijual seharga 120.000 dirham. Sementara dia cuma sedekah tadi 1 dirham. Jadi 119
dirham untungnya. Nah, bayangkan di situ. Dalam waktu sekejap, bayangkan sekeping dirham diganti oleh Allah dengan 120.000 dirham. Lah, si miskin lantas pulang ke rumahnya dengan membawa 12 karung. Setiap karung yang dia bawa berisi 10.000 dirham. Sesaat setelah si miskin sampai di rumahnya, datang seorang pengemis tua yang mengaku belum makan selama 3 hari. Tak menunggu waktu lama, si miskin yang telah berubah menjadi kaya itu mengajaknya makan. Ketika pengemis hendak pulang, menyedekahkan 6 karung uang dirham tanpa ia ambil sedikit pun, yang berarti sama halnya mensedekahkan 60.000 dirham. Jadi duit 120.000 dirham itu berkarung, bawa balik tu 12 karung. Bawa balik tu, duit tadi tu 120.000 dirham tu berkarung, tak main kantong lagi, tak main dompet, berkarung. Nah, begitulah balasan Allah kepada orang yang bersyukur berimpak. Ampik, kata Tuhan dalam hadis qudsi, ampik umpik alaika, berimpaklah niscaya aku memberi impak kepadamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi inilah kisahnya pada malam hari ini, untuk menutup pengajian kita tentang pembahasan dasarnya sedekah. InsyaAllah pada minggu yang akan datang masih kita membahas tentang dasarnya sedekah ini, bagian yang kedua. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, memotivasi diri kita semua untuk rajin bersedekah sesuai kemampuan yang ada pada kita. Jadi bersedekah tak usah nunggu-nunggu kayo, tak usah bercita-cita kalau aku kayo baru aku sedekah, tak usah. Jadi tengoklah contoh kisah orang miskin tadi, ya, tak fikir-fikir panjang. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.